Dalam sebuah perang atau pertempuran, senjata dan keahlian merupakan hal yang paling penting. Tapi ternyata ada hal yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu strategi dan kecerdasan. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film keren keluaran terbaru berjudul Jewel Dive The Heist Begins 2025. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, YSM dari Manado, BM dari Sekanyu Musi Banyuasin, Dimas Ahmada, Anak Gorontalo, Rahma Rega, Saldi dari Tenggarong, Wulan Surajaya, Takwin dari Serang, Kholil dari Sidoarjo, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! रखा गया है इस extremely rare art collection. Film diawali dengan sebuah acara pelelangan barang-barang antik, di mana barang yang paling antik yang akan dilelang di dalam acara ini adalah sebuah lukisan antik yang dilukis pada tahun 1900, di mana lukisan antik ini merupakan milik seorang kolektor seni yang bernama Rajan Aulak. Dan inilah dia sosok dari Rajan Aulak sang kolektor seni. Tapi alih-alih segera datang menghadiri acara pelelangan tersebut, saat ini Rajan masih berada di rumahnya dan belum berangkat ke acara pelelangan tersebut. Karena saat ini, Rajan sedang akan mengeksekusi salah seorang anak buahnya yang telah berkhianat kepadanya. Karena ternyata si Rajan ini bukanlah seorang kolektor seni biasa, melainkan seorang mafia yang berkedok sebagai seorang kolektor seni. Setelah menghabisi anak buahnya tersebut, barulah Rajan pergi untuk menghadiri acara pelelangan. Dan di dalam acara pelelangan ini, Rajan bertemu dengan seorang pemilik sebuah museum yang bernama Jennifer Lobo. Yang di dalam perbincangan mereka di sini, Jennifer mengundang Rajan untuk menghadiri acara pameran barang-barang antik yang akan diadakan di museumnya. Awalnya, Rajan terlihat tidak tertarik dengan undangan Jennifer. Tapi setelah Jennifer mengatakan bahwa dia akan menghadirkan Redsan di dalam acara pamerannya tersebut, Rajan pun seketika langsung tertarik dan akan datang ke acara pameran tersebut. Karena Rajan ingin melihat Redsan yang merupakan sebuah berlian paling mahal, paling antik, dan paling berharga yang berasal dari Afrika. Redsan. Yes. कभी सोचा नहीं था पर Tapi ternyata, Rajan tidak hanya berniat untuk melihat Redsan saja, melainkan tujuan utama Rajan adalah ingin mencuri Redsan. Oleh karena itu, di sini Rajan pun berniat untuk menemui seorang pencuri handal yang sangat hebat untuk meminta bantuan si pencuri tersebut untuk mencuri Redsan. Private security convoy being assigned. Sementara itu di negara Hungaria, tepatnya di kota Budapest, kita akan diperkenalkan dengan seorang pencuri hebat yang bernama Rehan. Di mana baru-baru ini, Rehan telah mencuri sebuah batu zamrud langka yang hanya ada satu-satunya di dunia ini. Dan hebatnya, Rehan mencuri jamrud tersebut di saat jamrud tersebut sedang di dalam perjalanan dan dengan dikawal oleh sebuah pasukan. Yang ketika Rehan keluar dari penginapannya, dia langsung diikuti oleh dua orang polisi yang bernama Acong dan Ucen yang sudah 2 tahun lamanya ditugaskan di Hungaria untuk memata-matai Rehan. Karena ternyata Rehan merupakan orang yang paling diburu di India. Karena Rehan telah melakukan banyak pencurian barang-barang antik yang bernilai sangat mahal dari berbagai museum. Itulah sebabnya sudah 3 tahun lamanya Rehan tinggal di Hungaria dan tidak pernah kembali ke India. Karena keberadaan Rehan di India sangatlah tidak aman. Dan ketika Rehan sedang nongkrong bersama para warga lokal, dia melihat adiknya yang bernama Afi yang sedang mencari dirinya. Oleh karena itu, Rehan pun langsung membawa Afi ke tempat sepi agar Acong dan Ucen tidak melihat pertemuan mereka. Dan di sini, Rehan pun bertanya kepada Afi tentang mengapa Afi datang jauh-jauh ke Hungaria untuk menemuinya. Padahal, sudah 3 tahun lamanya Afi dan ayah Rehan tidak pernah menghubungi Rehan karena 3 tahun yang lalu,
ayahnya telah mengusir Rehan dari rumahnya setelah ayahnya mengetahui bahwa Rehan ternyata adalah seorang pencuri. Oleh karena itu, di sini Afi pun menceritakan alasan mengapa dia datang jauh-jauh untuk menemui Rehan, di mana Afi menjelaskan बाबा को अपने चैरिटी हॉस्पिटल करो bahwa beberapa hari yang lalu ada seseorang yang ternyata itu adalah Rajan memberikan donasi yang sangat besar kepada ayah mereka karena diketahui bahwa ayah Rehan alias ayah Afi yang bernama Kang Kohar ini adalah seorang dokter baik hati yang mempunyai sebuah rumah sakit amal, di mana Kang Kohar tidak pernah memberikan tarif kepada setiap pasiennya dan selalu menggratiskan seluruh biaya pengobatan dari setiap pasien-pasiennya. Dan di hari itu, Rajan mentransferkan uang sebanyak 10 crores ke rekening Kang Kohar dengan dalih bahwa uang tersebut adalah untuk donasi ke rumah sakit amal milik Kang Kohar. Jadi, Kang Kohar tidak perlu menggunakan uang pribadinya untuk membeli obat-obatan di rumah sakit amalnya. Di mana hal itu sontak saja membuat Kang Kohar merasa sangat bahagia karena tiba-tiba saja ada orang kaya yang baik hati yang memberikan donasi yang sangat besar untuk rumah sakit amalnya. Di mana dengan uang sebanyak itu, maka akan ada banyak nyawa yang bisa ditolong. Namun setelah uang 10 crores tersebut ditransferkan ke rekening Kang Kohar, asisten Kang Kohar yang bernama Changki mengajak Api untuk mengobrol sebentar di luar. अपने पेशेंट से इलाज के लिए 10 रुपए लेने की भी जरूरत नहीं जिस अकाउंट तुम्हारे बाबा के अकाउंट में जो Dan alangkah terkejutnya Afi ketika di sini Changki menjelaskan bahwa sebenarnya Rajan dan kelompoknya bukanlah orang baik, melainkan mereka adalah sekelompok mafia yang jahat. Dan uang 10 crores yang baru saja ditransferkan ke rekening Kang Kohar juga adalah uang haram yang dihasilkan dari aktivitas ilegal dan kejahatan. Sehingga apabila pihak kepolisian mengetahui riwayat transaksi pengiriman uang 10 crores tersebut, maka para polisi akan mengira bahwa Kang Kohar adalah bagian dari sekelompok mafia karena rekening yang digunakan untuk mentransferkan uang tersebut adalah rekening anonim yang biasa digunakan oleh para penjahat. Dengan kata lain, Rajan mentransferkan uang 10 crores tersebut ke rekening Kang Kohar sebenarnya bukan untuk donasi ke rumah sakit amal milik Kang Kohar, melainkan Rajan sedang menjebak Kang Kohar agar para polisi mengira bahwa Kang Kohar adalah salah satu anggota dari sebuah kelompok mafia. Karena Kang Kohar telah mendapatkan transferan uang yang sangat banyak dari rekening milik sebuah kelompok mafia. Sehingga dengan begitu, maka nantinya Kang Kohar akan bisa ditangkap dan dipenjarakan yang akan membuat citra serta nama baik Kang Kohar yang merupakan seorang dokter tulus yang selalu menggratiskan setiap pengobatan pasiennya akan menjadi hancur. Di mana hal itu sontak saja membuat Afi merasa sangat terkejut. चोर कहलाया जाएगा तो कैसा लगेगा जेल कोर्ट Dan di tengah-tengah rasa keterkejutannya, Rajan menghampirinya lalu mengatakan bahwa jika Afi ingin Kang Kohar terhindar dari semua masalah ini, maka Afi harus melakukan sesuatu untuk Rajan. Di mana sesuatu tersebut adalah Rajan menyuruh Afi untuk mencari Rehan kakaknya karena saat ini Rajan sedang ingin menemui Rehan. Dan jika Afi tidak berhasil membuat Rajan bertemu dengan Rehan, maka Rajan akan melanjutkan rencananya untuk menjebak Kang Kohar, bahkan Rajan juga akan menghabisi Kang Kohar. Dengan kata lain, alasan mengapa Rajan sampai melakukan semua ini, alasan mengapa Rajan berusaha menjebak Kang Kohar adalah karena Rajan ingin bertemu dengan Rehan. we really need your help राजन मौलक कुछ नहीं कर सकता Mendengar masalah yang sedang menimpa ayahnya, Rajan pun merasa sangat bimbang. Di satu sisi dia tidak mau membantu ayahnya karena akan sangat beresiko jika dia kembali ke India. Apalagi Rehan juga sangat kecewa karena ayahnya telah mengusirnya. Tapi di sisi lain, dia juga tidak tega membiarkan ayahnya menghadapi masalah yang begitu besar sendirian. जब रहते थे
मेरा रेहान Yang setelah berpikir cukup lama, Rehan pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan kembali ke India untuk menolong ayahnya. Karena meskipun ayahnya telah mengusirnya, tapi Kang Kohar tetaplah ayah kandungnya yang sangat dia sayangi. Apalagi jika dipikir-pikir kembali, alasan Kang Kohar mengusirnya bukanlah karena Kang Kohar membencinya, melainkan karena Kang Kohar kecewa karena Rehan adalah seorang pencuri. Karena sebelum Kang Kohar tahu kalau Rehan adalah pencuri, Kang Kohar sangatlah menyayangi Rehan dan selalu membangga-banggakan Rehan. क्रॉस नहीं किया You bastard. Finally. Oleh karena itu, Rehan pun langsung menghubungi mantan rekannya yang bernama Neng Ayu untuk menyusun sebuah rencana. Namun di sini, kita belum bisa mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Rehan. गिरगिट गायब नहीं होता फैमिली है नहीं हमें हमारी फैमिली से दूर किया हुआ बस दिखता नहीं कैमोफ्लेज Kemudian, Rehan pun menghampiri Acong dan Ucen yang membuat mereka berdua merasa sangat terkejut. Lalu, di sini Rehan pun menjelaskan bahwa Rehan tahu kalau mereka sudah mengikuti Rehan selama 2 tahun lamanya. Namun karena saat ini Rehan sudah sangat lelah karena dia selalu melarikan diri dari para polisi India yang selalu mengejarnya, kini Rehan berniat untuk menyerahkan diri. Jadi, Rehan pun menyuruh mereka berdua untuk memberitahu atasan mereka yang bernama Vikram, ungkap Rehan, yang membuat kedua polisi ini sontak saja merasa sangat terkejut. Karena setelah mereka mengejar Rehan selama 2 tahun lamanya namun tak kunjung berhasil, kini Rehan malah datang untuk menyerahkan dirinya secara cuma-cuma. Sementara itu di India, Vikram yang merupakan atasan dari Acong dan Ucen sedang melakukan sebuah penggerbegan ke markas sekelompok mafia yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Batliwala. Dan inilah dia sosok dari Vikram, sang polisi pintar dan hebat yang selalu berusaha untuk menangkap Rehan. Yang setelah dia berhasil menangkap Batliwala dan membubarkan kelompok mafianya, Rehan pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Acong. Dan di sini, Acong mengatakan bahwa saat ini Rehan telah mendatangi mereka berdua untuk menyerahkan diri. Mendengar itu, Vikram yang tahu tentang seberapa licik Rehan, dia pun sontak tidak percaya begitu saja dengan Rehan yang menyerahkan dirinya secara cuma-cuma. Sehingga di sini, Vikram pun sangat yakin bahwa Rehan pasti sedang merencanakan sesuatu. Jadi, Vikram pun menyuruh Acong dan Ucen untuk selalu waspada dan mengawal Rehan dengan sangat ketat. Lalu, Vikram pun menyuruh mereka berdua untuk membawa Rehan ke bandara. Dan Vikram akan pergi ke Hungaria untuk menjemput Rehan beserta Acong dan Ucen di bandara Hungaria. खुश तो बहुत हो गए तुम खुश और शुड आई से अब ये क्या मुजरा करवाओगे Oleh karena itu, di keesokan harinya, Acong dan Ucen pun segera membawa Rehan ke bandara sesuai dengan perintah Vikram. Dan di sini, Ucen pun memasangkan sebuah gelang pelacak di kaki Rehan agar mereka bisa mengetahui keberadaan Rehan jika seandainya Rehan melarikan diri. Setelah itu, mereka bertiga pun duduk di sebuah kursi untuk menunggu kedatangan Vikram. Dan berbeda dengan Rehan yang bersikap santai, Acong dan Ucen pun terus waspada untuk memastikan kalau Rehan tidak kabur. Singkat cerita, setelah siang berubah menjadi sore, Vikram pun akhirnya mendarat di Hungaria lalu pergi untuk menghampiri Acong dan Ucen. Tetapi ternyata di saat Vikram datang, Acong dan Ucen sedang dalam keadaan tertidur sangat lelap. Sementara Rehan sudah pergi melarikan diri. Dan dari tanda yang ada di tangan Acong serta Ucen, Vikram bisa mengetahui bahwa Rehan telah membius mereka berdua yang membuat mereka berdua jatuh pingsan. Sehingga dengan begitu, Rehan bisa kabur melarikan diri. Bahkan Rehan telah memasangkan gelang pelacak yang sebelumnya dipasang di kaki Rehan ke kaki Acong. Lalu,
Untuk memastikan kecurigaannya, Vikram pun menyuruh Acong untuk memeriksa paspornya. Yang karena paspor Acong hilang, Vikram pun bisa menyimpulkan bahwa Rehan telah memanfaatkan Acong beserta Uchen untuk bisa kembali pulang ke India, di mana Rehan telah mencuri paspor milik Acong untuk dia gunakan untuk bisa kembali pulang ke India, di mana ternyata analisis dari Vikram sangatlah tepat karena saat ini Rehan telah sampai di India dengan menggunakan paspor milik Acong. Yang setibanya di India, Rehan pun langsung pergi menemui Rajan di rumahnya untuk menanyakan ada perlu apa Rajan mencarinya, sampai-sampai Rajan menjebak ayahnya agar dia bisa menemui Rehan. Dan Rajan menjelaskan bahwa dia ingin melakukan sebuah pencurian, dan barang yang ingin dia curi adalah Red Sun. Lalu, Rajan dan para anak buahnya pun menjelaskan apa itu Red Sun, bahwa Red Sun merupakan sebuah berlian yang paling berharga di seluruh Afrika. Sebuah berlian 318 karat yang memiliki harga jual senilai 500 crores lebih. Dan selama ribuan tahun lamanya, Red Sun telah menjadi simbol kejayaan dari sebuah kerajaan di Afrika. Dan baru-baru ini, pangeran dari kerajaan tersebut yang bernama Gamunu membawa Red Sun untuk berkeliling dunia untuk dipamerkan di berbagai museum besar yang ada di dunia. Dan minggu depan, Gamunu akan membawa Red Sun ke sebuah museum terbesar yang ada di Mumbai untuk dipamerkan kepada masyarakat India, di mana museum tersebut bernama Museum Fortress yang merupakan museum milik Jennifer Lobo. Jadi, rencananya Rajan akan mencuri Red Sun di museum tersebut. Namun mengingat museum tersebut merupakan museum terbesar dengan pengamanan yang super ketat dan super canggih, sehingga melakukan pencurian di museum tersebut adalah hal yang mustahil bagi orang biasa. Itulah sebabnya Rajan ingin menemui Rehan untuk menugaskan Rehan melakukan pencurian tersebut. Karena hanya Rehan satu-satunya orang yang akan bisa menembus keamanan Museum Fortress. Mendengar itu, Rehan pun langsung menyetujui tugas tersebut. Tapi Rehan memberikan dua syarat, yaitu yang pertama Rajan harus membebaskan Kang Kohar dari jebakannya dan jangan pernah menyakiti Kang Kohar. Dan yang kedua, status Rehan adalah partner Rajan dan bukan anak buahnya. Sehingga setelah nantinya Rehan berhasil mencuri Red Sun, Rehan ingin hasil penjualan Red Sun dibagi dua antara Rajan dengan dirinya sebesar 50%-50%. Yang karena harga pasarnya adalah senilai 500 crores, itu artinya masing-masing dari mereka akan mendapatkan sebesar 250 crores, ungkap Rehan yang langsung disetujui oleh Rajan. Namun di sini, Rajan juga memberikan sebuah syarat, yaitu sampai Rehan berhasil menuntaskan misi pencuriannya, Rajan meminta Rehan untuk tetap tinggal di rumahnya karena Rajan takut kalau Rehan akan mengkhianatinya. ये रहा तेरा कमरा। के पीछे पड़ जाता है तो छोड़ता ही नहीं। यार मुझे पता है यार, पीछे ही पड़ गया तू। क्या करूं? Oleh karena itu, sejak malam itu juga, Rehan pun tinggal di rumah Rajan. Dan ketika di malam harinya dia sedang hulang-hulang sendirian, Rehan melihat Rajan yang sedang berbuat kasar kepada istrinya. Dan melihat istri Rajan, Rehan pun seketika langsung terkejut. Karena di sini, Rehan merasa bahwa dia pernah bertemu dengan istri Rajan. Di keesokan harinya, ketika Rajan sedang keluar dan sedang tidak ada di rumahnya, Rehan pun menghampiri istri Rajan yang bernama Farah ini. Di mana di sini, Rehan pun mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Farah sebelumnya. Namun di sini, Farah tidak mau mengakui bahwa dia pernah bertemu dengan Rehan. Selain itu, dari perbincangan mereka di sini, kita bisa mengetahui bahwa Rehan sangat menyukai Farah. Di siang harinya, Rehan beserta Rajan pun pergi ke Museum Fortress untuk menganalisis situasi dan seluruh keadaannya agar nantinya aksi pencurian mereka bisa sukses. Dan dari sini, mereka pun bisa mengetahui bahwa orang yang bertugas sebagai penjaga di museum ini hanyalah 4 orang saja. Karena museum ini memiliki alat keamanan yang super canggih, di mana ketika gedung ini sudah tutup dan tidak ada pengunjung, gedung ini akan otomatis mengaktifkan sistem keamanannya yang berupa
berupa laser yang mengelilingi setiap benda antik yang ada di ruangan ini. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa mencuri Redsan adalah Rehan harus mematikan sistem keamanan di museum ini terlebih dahulu. Namun untuk bisa mematikan sistem keamanan di museum ini, Rehan harus bisa meretas sistem museum ini terlebih dahulu. Dan untuk bisa meretas sistem di museum ini, Rehan harus bisa mengetahui password sistem di museum ini yang hanya diketahui oleh Jennifer Lobo yang merupakan pemilik dari museum ini. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus Rehan lakukan adalah Rehan harus menerobos masuk ke ruangan Jennifer Lobo untuk bisa mencuri password dari sistem di museum ini. मेरा बेटा नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, जिंदगी में किसी का एक पैसा नहीं. Di malam harinya, di saat Rehan sudah kembali ke rumah Rajan, dia teringat dengan kenangan ketika Kang Kohar mengusirnya dari rumah karena Kang Kohar yang mengetahui bahwa Rehan adalah seorang pencuri. Dan di sini, Rehan berusaha membela dirinya dengan mengatakan bahwa alasan dia menjadi pencuri adalah karena dia ingin menjadi orang kaya. Dan alasan mengapa dia ingin menjadi orang kaya adalah karena dia sudah merasakan betapa sakitnya ditinggalkan oleh ibunya karena ibunya meninggal akibat mereka yang tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan ibunya. Tidak hanya itu, tapi bahkan di sini Rehan juga malah menyalahkan Kang Kohar karena Kang Kohar selalu berjuang keras untuk menyelamatkan orang lain dengan memberikan pengobatan gratis, tapi Kang Kohar tidak bisa menyelamatkan istrinya sendiri. Di mana Rehan mengatakan, seandainya saja Kang Kohar tidak memberikan pengobatan gratis dan memberikan tarif normal kepada setiap pasiennya, maka pasti Kang Kohar akan memiliki uang untuk biaya pengobatan ibunya, ungkap Rehan. Mendengar itu, Kang Kohar pun tidak mau mendengarkan alasan Rehan dan tetap tidak bisa mentolerir perbuatan Rehan, sehingga Kang Kohar tetap mengusir Rehan dari rumahnya. निकल जाओ यहाँ से. Setelah selesai berenang, pada saat di rumah Rajan sedang diadakan sebuah pesta, Rehan kembali berbincang dengan Farah. Dan di sini, Farah pun akhirnya mau mengakui bahwa Farah memang adalah wanita yang dulu pernah ditemui oleh Rehan. Tidak hanya itu, tapi di sini Farah bahkan bercerita kepada Rehan bahwa alasan mengapa dia mau menikah dengan Rajan adalah karena dia terpaksa. Dan selama menikah dengan Rajan, Farah tidak bahagia, bahkan terkesan sangat menderita karena Rajan selalu memperlakukannya dengan kasar dan selalu mengurungnya di dalam rumah. Sehingga Farah sudah sangat lama sekali tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat dunia luar. Di keesokan harinya, Rehan bersama Changki pun kembali mendatangi Museum Fort Crest untuk mencuri password sistem di museum ini. Di mana pertama-tama, Rehan mencuri sebuah kartu akses dari salah seorang penjaga. Sehingga dengan kartu tersebut, Rehan berhasil menyusup masuk ke dalam ruangan Jennifer Lobo. Kemudian, Rehan pun masuk ke dalam sebuah lemari dan menunggu kedatangan Jennifer Lobo. Sehingga ketika Jennifer Lobo masuk ke ruangannya lalu membuka komputernya dan memasukkan password sistem di museumnya ini, Rehan bisa melihatnya, yang membuat Rehan akhirnya bisa mengetahui password sistem di museum ini. मिला Di malam harinya, Rajan pun menelpon seorang ketua mafia lain yang bernama Musa. Di mana Musa ini merupakan mafia yang sangat berbahaya dan jauh lebih berkuasa jika dibandingkan dengan Rajan. Di mana tujuan Rajan menelpon Musa adalah karena Rajan ingin bekerja sama dengan Musa untuk mencari orang yang akan membeli Redsan setelah nanti Rajan berhasil mendapatkannya. Mendengar Rajan yang akan mencuri Redsan, Musa pun bersedia menerima penawaran yang ditawarkan oleh Rajan untuk mencari orang yang akan membeli Redsan. Tapi Musa mewanti-wanti Rajan agar Rajan menepati janjinya untuk mencuri dan membawakan Redsan. Karena jika sampai Rajan gagal untuk mencuri Redsan, maka Musa akan memburu dan menghabisi Rajan. Karena Musa menganggap bahwa Rajan telah membohonginya. Musa sudah capek-capek mencari orang yang akan membeli Redsan, rajanya malah gagal mencuri Redsan. Sia-siakan perjuangan Musa.
Maka dari itu, jika Rajan sampai gagal, maka konsekuensinya Rajan akan diburu dan dihabisi oleh Musa, ungkap Musa. Dan Rajan yang merasa percaya diri kalau dia akan berhasil, tetap ingin menjalin kerjasama dengan Musa, meski dia tahu tentang betapa besar konsekuensinya jika dia sampai gagal. Tapi tanpa Rajan ketahui bahwa Rehan tengah mendengarkan percakapan yang Rajan lakukan dengan Musa, sehingga Rehan bisa mengetahui bahwa setelah mendapatkan Redsan, Rajan akan meminta bantuan kepada Musa untuk mencari orang yang akan membeli Redsan. वैसे घर से बाहर निकली थी. Dan ketika Rajan beserta para anak buahnya sedang keluar rumah untuk sebuah urusan, Rehan memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Farah jalan-jalan keluar rumah. Di mana hal itu membuat Farah merasa sangat bahagia. Karena setelah sekian lama dikurung di dalam rumah, akhirnya dia bisa melihat dan merasakan kembali indahnya dunia luar. Dan di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Rehan melihat Kang Kohar ayahnya. Sehingga di sini, Rehan pun menunjukkan Kang Kohar yang adalah ayahnya kepada Farah. Dan Rehan juga menceritakan tentang Kang Kohar yang telah mengusirnya. Lalu, Rehan juga menceritakan bahwa Kang Kohar selalu mendatangi tempat ini dan berjalan-jalan di tempat ini di setiap sore. Sehingga tak jarang, Rehan pun selalu datang ke tempat ini untuk melihat ayahnya walau hanya dari kejauhan, ungkap Rehan, yang secara tidak langsung dia mengatakan bahwa dia selalu merindukan Kang Kohar meski Kang Kohar telah mengusirnya. Itulah sebabnya Rehan selalu datang ke tempat ini untuk melihat Kang Kohar dari kejauhan. Dan mendengar cerita Rehan, Farah pun memberikan nasihat kepada Rehan bahwa selagi masih bisa, selagi Kang Kohar masih hidup, sebaiknya Rehan coba untuk memperbaiki hubungannya dengan Kang Kohar. Di mana Farah mengusulkan agar Rehan mendatangi Kang Kohar dan meminta maaf agar hubungannya dengan Kang Kohar bisa menjadi lebih baik. Mendengar nasihat Farah, Rehan pun menjadi semakin jatuh cinta kepada Farah. Sehingga di sini, Rehan pun mengungkapkan perasaan cintanya kepada Farah lewat sebuah cumbuan. Dan Farah yang diberikan perlakuan baik oleh Rehan setelah sepanjang hidupnya selalu diperlakukan buruk oleh Rajan, sontak Farah pun membalas cumbuan yang diberikan oleh Rehan. Yang itu artinya, Farah juga merasakan cinta yang sama seperti yang Rehan rasakan kepadanya. Sehingga setelah malam ini, Rehan dan Farah pun resmi menjalani sebuah hubungan gelap. Di malam harinya, Rehan beserta Rajan sedang kembali menyusun strategi untuk bisa menyukseskan rencana pencurian mereka. Dan di tempat lain, Vikram dan para bawahannya juga sedang menyusun strategi untuk bisa menangkap Rehan. Yang setelah menyelesaikan pertemuannya dengan Rajan, Rehan pun pergi ke sebuah hotel yang bernama Hotel Regal untuk menemui Neng Ayu. Halo sir. Namun ketika Rehan sampai ke kamar tempat Neng Ayu berada, ada salah satu karyawan hotel yang menelpon Vikram untuk memberitahu Vikram tentang keberadaan Rehan di Hotel Regal. Mendengar berita tersebut, sontak Vikram pun langsung mengajak para bawahannya untuk berangkat menuju Hotel Regal guna menangkap Rehan. Sementara itu di kamar Farah, Rehan memberikan sebuah foto dan data-data mengenai seseorang yang bernama Simon Jarvis kepada Farah. Bersamaan dengan itu, Vikram dan para pasukannya pun akhirnya telah sampai di Hotel Regal. Sehingga tanpa berlama-lama mereka pun langsung bergegas mengepung hotel tersebut dan segera pergi untuk mengepung kamar Neng Ayu. Namun Rehan sudah pergi dan sudah tidak ada di kamar hotel tersebut. Tapi tak menyerah begitu saja, Vikram dan para bawahannya pun langsung menggeledah kamar tersebut untuk mencari sebuah petunjuk tentang Rehan. Sampai akhirnya, Vikram pun menemukan sebuah tulisan tangan Rehan di sebuah koran yang sudah disobek-sobek. Di mana dari tulisan tangan Rehan ini, Vikram bisa mengetahui bahwa tujuan kedatangan Rehan kembali ke India adalah karena Rehan ingin mencuri Redsan. देखिए मिस लोबो जिसने आपका पासवर्ड चुराया हमारा पासवर्ड टीयरड्रॉप 81 ही था। I mean अभी भी है, but obviously हम
Oleh karena itu, Vikram pun segera menemui Jennifer Lobo untuk memberitahu Jennifer Lobo tentang Rehan yang akan mencuri Redsan dan tentang Rehan yang sepertinya kini sudah mengetahui password sistem di museum ini. Mendengar itu, Jennifer Lobo pun berniat untuk merubah password sistemnya agar dia bisa menggagalkan pencurian yang akan dilakukan oleh Rehan. Namun Vikram melarangnya karena jika Jennifer Lobo merubah password sistemnya, maka Rehan pasti akan menyadari kalau aksi pencuriannya sudah diketahui, yang membuat Rehan pasti akan membatalkan aksi pencuriannya. Dan jika itu terjadi, maka Vikram tidak akan bisa menangkap Rehan. Oleh karena itu, di sini Vikram pun menyarankan Jennifer Lobo untuk tidak merubah passwordnya dan terus bersikap bahwa seolah-olah mereka tidak mengetahui rencana pencurian yang akan dilakukan oleh Rehan. Sehingga dengan begitu, Rehan pasti akan tetap melanjutkan rencana pencuriannya. Dan ketika Rehan sedang melakukan aksi pencuriannya tersebut, Vikram dan para bawahannya akan menciduk dan meringkusnya. Di keesokan harinya, Rehan dan Rajan pun kembali berkumpul untuk membahas rencana pencurian yang akan dilakukan oleh Rehan. Karena mereka sudah bisa memprediksi bahwa hari ini Redsan pasti sudah sampai di India dan sudah ada di Museum Fortress. Sehingga malam ini adalah waktunya bagi Rehan untuk beraksi. Oleh karena itu, di malam harinya, Rehan pun segera pergi ke Museum Fortress untuk memulai aksinya. Di mana di sini, Rehan menggunakan kacamata pemberian Rajan, yang mana di dalam kacamata tersebut sudah terdapat sebuah kamera yang terkoneksi langsung kepada Rajan. Sehingga Rajan bisa memantau langsung aksi dari Rehan. Dan cara yang digunakan oleh Rehan untuk bisa memasuki museum adalah dengan melewati terowongan bawah tanah yang ada di bawah museum, di mana terowongan tersebut merupakan terowongan peninggalan penjajahan Inggris. Dan dengan melewati terowongan ini, Rehan pun bisa menerobos masuk ke dalam museum. Lalu, Rehan pun masuk ke ruangan server museum dan meretas server museum dengan menggunakan kata sandi yang telah dia curi dari Jennifer Lobo sebelumnya. Sehingga dengan begitu, Rehan pun bisa mematikan sistem keamanan di museum tersebut. Setelah itu, Rehan pun bergegas untuk memasuki museum guna mencuri Redsan, tanpa dia ketahui bahwa aksinya saat ini sedang disaksikan langsung oleh Vikram melalui kamera CCTV. Namun ketika akhirnya Rehan telah sampai di depan ruangan tempat Redsan disimpan, ketika Rehan akan memasuki ruangan tersebut dan para bawahan Vikram sudah standby untuk menangkap Rehan, di saat Rehan masuk ke ruangan tersebut, Rehan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sehingga akhirnya Rehan pun menyadari kalau aksinya saat ini pasti sudah diketahui. Sehingga di sini Rehan pun memutuskan untuk membatalkan aksi pencuriannya malam ini. Dan melihat Rehan yang tidak kunjung masuk ke ruangan tempat Redsan disimpan, Vikram pun juga menyadari kalau Rehan pasti sudah mengetahui bahwa aksinya sudah ketahuan. Sehingga Vikram pun segera memerintahkan para bawahannya untuk mengunci seluruh pintu museum ini dan memerintahkan para bawahannya untuk mengejar dan menangkap Rehan. Mengetahui itu, Rehan pun segera berlari untuk berusaha meloloskan diri dari kejaran para bawahan Vikram yang sedang berusaha untuk mengejarnya. Namun meski Rehan berhasil mengelabui dan meloloskan diri dari kejaran para bawahan Vikram, rupanya Rehan tidak bisa mengelabui Vikram begitu saja. Karena Vikram bisa mengejar dan menghadang Rehan, lalu menodongkan senjatanya dan meminta Rehan untuk menyerah. Sehingga di sini, tanpa mempunyai pilihan lain, Rehan pun memutuskan untuk menyerah. Namun ketika Vikram mengira bahwa dia akan berhasil menangkap Rehan, Tiba-tiba Rehan melakukan perlawanan dan berhasil membuat Vikram sedikit terpental dan kehilangan senjatanya. Namun Vikram yang kuat tidak bisa dikalahkan begitu saja, karena dia bisa kembali bangkit untuk kembali berusaha menangkap Rehan. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi.
Meski pertarungan mereka cukup sengit dan seimbang, tapi pada akhirnya Rehan berhasil menjatuhkan Vikram lalu kabur melarikan diri dengan berseluncur dari atas gedung. Meskipun pada akhirnya Rehan harus mengakhiri seluncurannya dengan menabrak sebuah bus yang mengakibatkan dia terlempar dan kacamatanya mengalami kerusakan. Sehingga dengan begitu membuat Rajan kehilangan akses dengan Rehan. Tapi meski begitu, Rehan tetap bisa melarikan diri karena Neng Ayu sudah standby untuk menjemputnya. How did it go? Messy. Dan karena percobaan pencurian yang dilakukan oleh Rehan terhadap Redsan, itu membuat Gamunu sang pangeran dari kerajaan Afrika yang merupakan pemilik Redsan menjadi panik, sehingga dia pun memutuskan untuk membatalkan acara pameran yang akan dilakukan di museum ini dan meminta Jennifer Lobo untuk segera mengembalikan Redsannya. Karena Gamunu memutuskan untuk segera pergi dari India untuk menghindari pencurian terhadap Redsan miliknya. Sementara Rehan, karena kegagalannya dalam mencuri Redsan, dia pun harus dihajar habis-habisan oleh pengawal Rajan yang bernama Ucu. Bersamaan dengan itu, Rajan pun juga sedang dibuat panik karena Musa terus menelponnya untuk menagih Redsan yang dia janjikan. Sehingga di sini, Rajan pun tidak berani mengangkat telepon Musa. Dan di tengah-tengah kepanikan serta kebingungan Rajan, Rehan meminta satu kesempatan lagi kepada Rajan untuk kembali mencoba mencuri Redsan. Yang meski sebenarnya Rajan tidak mau memberikan Rehan kesempatan, tapi mengingat Rehan adalah satu-satunya orang yang mungkin akan bisa mencuri Redsan, Rajan pun akhirnya mau memberikan Rehan satu kesempatan lagi. Karena apabila Rajan tidak memberikan Rehan sebuah kesempatan lagi, maka itu artinya Rajan tidak akan pernah bisa mencuri Redsan. Dan apabila Rajan tidak bisa mencuri Redsan, maka akibat terburuknya dia akan diburu dan dihabisi oleh Musa. Tapi karena di sini Changki terus mengoceh agar sebaiknya Rajan tidak memberikan Rehan kesempatan lagi, Rajan pun menggorok leher Changki asistennya. Kemudian, di sini Rehan pun menjelaskan rencana barunya, bahwa karena tragedi pencurian yang berusaha dia lakukan, itu telah membuat Gamunu merasa panik, sehingga dia pun memutuskan untuk membatalkan acara pamerannya di Museum Fortress, dan kini Gamunu akan segera berangkat menuju London untuk mengamankan Redsan. Dan apabila Redsan telah sampai di London, maka tidak akan mungkin bagi mereka untuk bisa mencuri Redsan. Karena setibanya di London, Redsan akan dikawal ketat oleh pihak keamanan London. Jadi, satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bisa mencuri Redsan adalah saat di pesawat saat sedang dalam perjalanan menuju London. Tapi karena Gamunu adalah seorang pangeran dari kerajaan Afrika, maka sudah pasti Gamunu memiliki pesawat jet pribadi untuk dia gunakan kemana-mana. Oleh karena itu, langkah pertama Rehan adalah menyabotase dan merusak pesawat jet pribadi Gamunu agar tidak bisa digunakan. Maka dengan begitu, Gamunu akan dengan sangat terpaksa menggunakan pesawat komersil biasa untuk terbang menuju London. 5 की सिक्योरिटी में ब्रिटिश म्यूजियम. Yang setelah Rehan mengatakan seluruh rencananya kepada Rajan, Rehan pun segera berangkat menuju bandara untuk menyabotase pesawat jet milik Gamunu. उनके प्राइवेट जेट के लैंडिंग गियर जैम हो गए. Di mana dengan itu membuat roda jet pendaratan Gamunu menjadi macet. Dan ketika Gamunu memanggil seorang teknisi untuk memperbaiki pesawatnya, si teknisi ini pun mengatakan bahwa membutuhkan waktu minimal 1 minggu untuk bisa memperbaiki pesawat Gamunu. Oleh karena itu, daripada harus berlama-lama di India yang akan membuat potensi Redsannya dicuri semakin besar, Gamunu pun akhirnya memutuskan untuk menaiki pesawat komersil biasa untuk menuju London. Setelah rencana menyabotase pesawat Gamunu sukses, di keesokan harinya, Rehan pun membawa Rajan ke rumah kapten dari pesawat komersil yang akan ditumpangi oleh Gamunu. Di mana Rehan meminta Rajan untuk menculik keluarga si kapten agar saat di pesawat nanti, mereka akan bisa mengancam si kapten lewat keluarganya agar si kapten mau membantu aksi mereka. Setelah itu, Rehan pun meminta Rajan untuk menelpon Musa, karena mereka akan membutuhkan bantuan Musa di dalam aksi mereka nanti. Oleh
Oleh karena itu, Rajan pun segera menelpon Musa, yang setelah dia meminta maaf kepada Musa karena dia gagal mencuri Redsan dalam aksi sebelumnya, Rajan pun mengatakan bahwa dia akan kembali mencoba untuk mencuri Redsan. Jadi, Rajan meminta satu kesempatan lagi kepada Musa, yang setelah Musa mau memberikan satu kesempatan lagi kepada Rajan, Rajan pun mengatakan bahwa dalam aksi pencuriannya kali ini, dia membutuhkan bantuan dari Musa. Mendengar itu, Musa pun menyuruh Rajan untuk datang ke markasnya di Istanbul agar mereka bisa membicarakan semuanya dengan lebih rinci. Sehingga Rajan pun segera pergi menuju Istanbul. Sementara Rajan sedang pergi ke Istanbul, Rehan beserta Neng Ayu pergi ke rumah Simon Jarvis untuk merencanakan sesuatu. Dan setelah menyelesaikan urusannya dengan Simon, Rehan pun pergi menemui Kang Kohar ayahnya. Di mana di sini, Rehan pun mengajak Kang Kohar untuk bernostalgia mengenang kenangan indah mereka dahulu. Yang meski di sini Kang Kohar juga sebenarnya sangatlah merindukan Rehan, tapi dia tetap tidak bisa menerima Rehan karena Kang Kohar tidak mau mentolerir Rehan yang merupakan seorang pencuri. Oleh karena itu, di sini Rehan pun mengatakan, "Aku tidak bisa merubah pandangan ayah tentang aku. Tapi apapun yang terjadi, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi kepada ayah," ungkap Rehan yang kemudian berlalu pergi. कि जब तक आपका ये बेटा जिंदा है आपको कुछ बुरा नहीं होने देगा। साइड नहीं कर पा रहा। Kembali kepada Rajan yang kini akhirnya telah sampai di markas Musa, di mana di sini Musa dan Rajan pun sepakat untuk bekerja sama untuk mendapatkan Redsan dan akan membagi rata uang hasil penjualan Redsan nantinya. Dan setelah mereka berhasil mendapatkan Redsan, mereka berencana untuk menghabisi Rehan. Dengan kata lain, mereka hanya ingin memanfaatkan kecerdasan Rehan untuk bisa mencuri Redsan. Singkat cerita, pada saat malam keberangkatan Gamunu ke London telah tiba, di kantor polisi, Vikram mendengar obrolan dari para bawahannya yang mengatakan bahwa Gamunu telah membatalkan acara pamerannya di Museum Fortress dan malam ini akan pergi ke London untuk mengamankan Redsan. Tapi karena pesawat jet pribadinya mengalami kerusakan, Gamunu pun akhirnya pergi ke London dengan menggunakan pesawat komersil. Mendengar itu, Vikram pun menyadari sesuatu, sehingga dia pun segera mengajak para bawahannya untuk segera berangkat ke bandara guna menghentikan Gamunu. नहीं कर पाने ही उसका प्लान था, मतलब जानबूझ के अपना प्लान। Yang setelah di dalam mobil, di saat sedang dalam perjalanan menuju bandara, para bawahan Vikram pun bertanya kepada Vikram tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan Vikram menjelaskan, dari kejadian ini dia bisa menyimpulkan bahwa Rehan sebenarnya tidak gagal dalam aksi pencurian Redsan saat di Museum Fortress, melainkan Rehan memang tidak berniat mencuri Redsan di museum tersebut. Dan niat Rehan datang ke Museum Fortress sejak awal memang bukan untuk mencuri Redsan, melainkan Rehan ingin membuat Gamunu panik dengan berita tentang percobaan pencurian terhadap Redsan. Sehingga dengan begitu, Gamunu akan membatalkan acara pameran dan akan segera pergi ke London. Yang saat di dalam perjalanan menuju London itulah Rehan akan mencuri Redsan. Tapi karena Gamunu memiliki pesawat jet pribadi, Rehan pun terlebih dahulu menyabotase pesawat jet Gamunu agar Gamunu mau tidak mau harus menggunakan pesawat komersil biasa untuk menuju London. Selain itu, di sini Vikram juga menyadari bahwa sejak awal Rehan memang sengaja meninggalkan jejak agar Vikram bisa mengetahui niat Rehan yang ingin mencuri Redsan. Bahkan, orang yang menelpon Vikram untuk memberitahu bahwa Rehan sedang ada di hotel untuk bertemu dengan Neng Ayu juga sebenarnya adalah Rehan itu sendiri. Di mana pada saat itu, Rehan dengan sengaja meninggalkan tulisan tangannya di sebuah koran lalu dirobek dan dibuang ke tempat sampah. Sehingga dengan tulisan tangan Rehan itulah, Vikram bisa mengetahui niat Rehan yang ingin mencuri Redsan. रेहान रॉय देखा गया है। Tapi sayangnya, Vikram telat menyadari semuanya.
Karena kini Rehan, Rajan, Farah dan juga Ucup sudah sampai di bandara dan akan segera menaiki pesawat yang ditumpangi oleh Gamunu. Begitupun dengan Gamunu dan para pengawalnya yang juga sudah sampai di bandara untuk segera berangkat menuju London. Yang untuk mengamankan Redsan dari para pencuri, pengawal Gamunu ini pun sudah menyimpan Redsan rapat-rapat di dalam sebuah berangkas. Sehingga ketika Vikram akhirnya sampai di bandara, pesawat yang ditumpangi oleh Rehan dan juga Gamunu sudah lepas landas. Namun tak menyerah sampai di situ, Vikram pun mendatangi salah satu karyawan bandara yang bernama Sekar dan meminta Sekar untuk mengirimkan foto Rehan kepada para petugas pesawat yang ditumpangi oleh Gamunu. Kemudian, Vikram pun menelpon seseorang yang merupakan orang kaya yang pernah berhutang budi kepada Vikram, di mana Vikram meminta bantuan kepada si orang kaya tersebut untuk meminjam pesawat jet pribadinya karena Vikram ingin pergi ke London dan ingin tiba di London sebelum Rehan. Sehingga dengan begitu, maka Vikram akan bisa mengepung Rehan pada saat pesawat yang ditumpangi oleh Rehan tiba di bandara London. We've got information to look for this person on the flight. Sementara itu di dalam pesawat, atas perintah dari Sekar, salah satu pramugari yang bernama Ceiroh pun diperintahkan untuk mencari Rehan. Namun ketika Ceiroh sedang mencari Rehan lewat foto yang dikirimkan oleh Sekar, Ucup melihat hal itu. Sehingga Ucup yang menyadari bahwa Rehan sudah ketahuan dan saat ini sedang dicari pun segera mendatangi Rajan untuk memberitahu Rajan terkait hal itu. Oleh karena itu, Rajan pun segera memanggil Rehan untuk memberitahu Rehan bahwa rencana Rehan sudah ketahuan dan kini petugas pesawat sedang berusaha untuk mencari Rehan. Mengetahui itu, Rehan pun menyadari bahwa semua ini adalah perbuatan Vikram. Dan untuk bisa menghindari pencarian yang sedang dilakukan oleh Ceiroh, Vikram pun mengatakan kepada Rajan bahwa dia akan bersembunyi untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Rehan pun segera mengambil salah satu name tag milik salah satu pramugari, lalu menggunakan name tag tersebut untuk masuk ke ruang penyimpanan pesawat. Sementara itu, Vikram yang sedang dalam perjalanan menuju London menggunakan pesawat jet pribadi milik si orang kaya mendapatkan panggilan telepon dari Sekar. Di mana di sini, Sekar mengatakan kalau para petugas pesawat sudah mencari Rehan, namun Rehan tidak ada di dalam pesawat tersebut. Mendengar itu, Vikram pun tetap merasa yakin kalau Rehan pasti ada di dalam pesawat tersebut. Setelah cukup lama berada di ruang penyimpanan, setelah para penumpang di pesawat tertidur lelap, Rehan pun keluar lalu memberikan sebuah kode kepada Farah. Dan dengan kode yang diberikan oleh Rehan tersebut, Farah pun mengerti. Sehingga Farah pun segera pergi ke toilet lalu menyamar menjadi salah satu pramugari. Kemudian Farah pun pergi ke ruangan Gamunu untuk menawarkan handuk untuk membersihkan wajahnya. Dan tidak hanya kepada Gamunu, tapi Farah juga menawarkan handuk tersebut kepada para pengawal Gamunu. Namun yang tidak diketahui oleh Gamunu dan para pengawalnya adalah Farah sudah memasukkan obat bius ke dalam handuk-handuk tersebut. Sehingga dengan digunakannya handuk-handuk tersebut untuk mengelap wajah mereka, itu membuat mereka semua jatuh pingsan. Dan setelah mereka semua pingsan, Farah pun menyuntikkan sebuah jarum ke leher Gamunu yang membuat Gamunu langsung terbangun dari pingsannya dan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sehingga di sini, Gamunu pun berteriak-teriak meminta pertolongan dari para pengawalnya. Tapi karena para pengawalnya masih dalam pengaruh obat bius, tidak ada satupun di antara mereka yang mendengar teriakan Gamunu. Sehingga akhirnya, Gamunu pun memijit bel untuk memanggil petugas pesawat. Are you okay? Hold on, I'll just be back. Mengetahui ada orang yang sakit, si pramugari ini pun langsung bergegas memanggil dokter yang bertugas di penerbangan ini. Dan coba tebak siapakah si dokter tersebut? Dr. Rustam Poonawala? Yes. Ya, Rehan telah menyamar menjadi dokter yang bertugas di pesawat ini. Sehingga Rehan pun segera pergi untuk memeriksa Gamunu.
Yang setelah memeriksa Gamunu, Rehan pun mengatakan bahwa dia harus menemui kapten yang bertugas di pesawat ini untuk membicarakan sesuatu. Oleh karena itu, si pramugari ini pun segera membawa Rehan untuk bertemu dengan si kapten, di mana si kapten yang bertugas di pesawat ini adalah... Lalu, di sini Rehan pun menjelaskan bahwa saat ini Pangeran Gamunu sedang menderita usus buntu akut yang membuat Gamunu harus segera diberikan tindakan operasi. Karena jika tidak segera dilakukan operasi, maka usus Gamunu bisa pecah yang akan membuat keselamatan nyawanya menjadi terancam. Oleh karena itu, di sini Rehan pun meminta si kapten untuk melakukan pendaratan di bandara terdekat. Yang karena bandara terdekat adalah Bandara Istanbul yang baru saja sudah terlewati, Rehan pun meminta si kapten untuk putar arah dan melakukan pendaratan di Bandara Istanbul. Mengetahui itu, Sekar pun segera menelpon Vikram untuk memberitahu Vikram bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Rehan telah berputar arah dan akan melakukan pendaratan di Bandara Istanbul. Semua itu dikarenakan karena Gamunu harus segera dioperasi. Mendengar itu, Vikram pun merasa sangat yakin bahwa ini adalah salah satu permainan yang sedang dimainkan oleh Rehan. Sehingga di sini, Vikram pun meminta Sekar untuk menghubungi pihak Bandara Istanbul dan meminta pihak Bandara Istanbul untuk mengerahkan pihak keamanan untuk menyambut pendaratan pesawat yang ditumpangi oleh Rehan. Sementara Vikram juga akan segera memutar arah untuk pergi ke Bandara Istanbul. Kembali kepada Rehan, di mana di sini Rehan meminta untuk bisa berbicara lagi kepada si kapten, sehingga si pramugari ini pun kembali memanggilkan si kapten. Dan ketika si kapten sudah datang, Rehan meminta si pramugari untuk pergi dan memantau Gamunu, sehingga dengan begitu Rehan bisa berbicara berdua kepada si kapten. Dan tiba-tiba Ucup keluar dari dalam toilet lalu menghampiri mereka berdua. Kemudian Ucup pun menunjukkan sebuah rekaman video yang menunjukkan bahwa kini anak dan istri si kapten sedang disandra. Di mana hal itu sontak saja membuat si kapten merasa sangat terkejut. Lalu Ucup pun mengatakan kepada si kapten bahwa jika si kapten tidak ingin anak dan istrinya celaka, maka jangan melakukan pendaratan di bandara, tapi lakukanlah pendaratan di daerah ini, ungkap Ucup sambil menunjukkan lokasi di mana si kapten harus mendarat. Awalnya, si kapten tidak mau melakukan itu karena lokasi tersebut adalah tengah-tengah kota Istanbul, sehingga akan sangat sulit melakukan pendaratan di daerah itu. Dan resikonya, mereka semua bisa tewas. Tapi Rehan tetap memaksa si kapten untuk mendarat di daerah itu. Dan Rehan yakin kalau si kapten pasti bisa melakukannya. Sehingga akhirnya, si kapten pun tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Rehan dan Ucup, karena si kapten tidak mau keluarganya celaka. Ali Karabulut, Vikram, please to me. Sementara itu, Vikram kini sudah sampai di Bandara Istanbul dan dia sudah bekerja sama dengan para polisi Istanbul untuk mengepung pesawat yang ditumpangi oleh Rehan. Tapi alangkah terkejutnya Vikram ketika salah satu polisi mendapatkan panggilan dari pihak bandara yang mengatakan bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Rehan tidak akan turun di bandara ini, melainkan saat ini pesawat tersebut sedang menuju dan akan mendarat di tengah-tengah kota Istanbul. Sehingga Vikram dan para polisi Istanbul pun bergegas untuk pergi ke lokasi di mana pesawat Rehan akan turun. Sementara itu, di tengah-tengah kota yang akan menjadi lokasi turunnya pesawat, para anak buah Musa sudah berdatangan ke tempat tersebut untuk memasang lampu dan mempersiapkan lokasi pendaratan agar pesawat bisa mendarat dengan selamat. Sehingga dari sini, kita bisa mengetahui bahwa inilah yang dimaksud oleh Rehan agar Rajan meminta bantuan Musa dalam rencananya kali ini. Karena mereka akan membutuhkan bantuan Musa dalam rencana pencurian kali ini. Kembali ke dalam pesawat, di mana Rajan dan Rehan telah masuk ke ruang penyimpanan untuk membobol berangkas tempat Redsan disimpan. Namun ternyata, untuk membobol berangkas ini tidaklah mudah, karena berangkas ini memiliki 4 kode yang harus dipecahkan jika ingin dibuka. ये पहला लॉक है
Dan ketika Rehan sudah berhasil membuka 2 kunci, akibat pesawat yang terbang tidak terkendali, membuat pengawal Gamunu yang bernama Bagas ini terbangun dari pingsannya setelah kepalanya kejedot. Dan melihat situasi yang terjadi, Bagas pun langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi di dalam pesawat ini. Sehingga Bagas langsung pergi ke ruang penyimpanan untuk memastikan bahwa Redsan masih dalam keadaan aman. Son is going nowhere, my friend. Sehingga dengan begitu, Bagas pun berhasil memergoki Rajan dan Rehan yang sedang berusaha untuk membongkar berangkas penyimpanan Redsannya. Melihat itu, Rajan dan Rehan pun berusaha untuk melawan Bagas terlebih dahulu sebelum melanjutkan niatnya untuk membongkar berangkas. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Yang meski pada awalnya mereka sempat kesulitan untuk mengalahkan Bagas, tapi dengan combo serangan yang mereka lakukan, Bagas pun akhirnya bisa ditumbangkan. Sehingga dengan begitu, Rehan pun bisa kembali melanjutkan aksinya untuk membongkar berangkas yang berisi Redsan. Yang meski sempat kesulitan, tapi pada akhirnya Rehan bisa membongkar berangkas tersebut yang membuat Rajan merasa sangat bahagia. Karena akhirnya dia bisa mendapatkan Redsan yang sangat dia inginkan. Bersamaan dengan itu, si kapten pun akhirnya mulai mendaratkan pesawatnya. Yang meski si kapten sempat panik dan kesulitan karena si kapten harus mendaratkan pesawatnya di tempat yang tidak mempunyai landasan pendaratan serta tanpa bimbingan dari petugas bandara, tapi pada akhirnya si kapten pun bisa mendaratkan pesawatnya dengan aman sehingga tidak ada satupun korban jiwa. Oleh karena itu, Rajan, Rehan, beserta Ucup dan Farah pun segera keluar dari pesawat, lalu kabur melarikan diri dengan melewati jalur rahasia yang ada di tempat ini. Sehingga ketika Vikram dan para polisi Istanbul akhirnya sampai di tempat ini, ketika mereka mengepung pesawat tersebut, Vikram yang melihat ada tangga yang keluar dari tempat penyimpanan pesawat, dia pun menyadari bahwa mereka datang terlambat dan Rehan sudah kabur melarikan diri. Singkat cerita, Rajan pun telah mengirimkan Redsannya kepada Musa. Dan pada saat Musa sedang dalam perjalanan untuk menjual Redsan, dia menelpon Rajan untuk mengingatkan Rajan agar Rajan tidak melupakan janjinya untuk menghabisi Rehan. Karena kini mereka sudah berhasil mendapatkan Redsan. Sementara itu di tempat lain, Rehan sedang kembali menemui Farah. Di mana di sini, Rehan mengatakan bahwa dia tidak puas hanya karena dia berhasil mencuri Redsan dari Gamunu. Karena setelah berhasil mencuri Redsan, Rehan juga ingin mencuri Farah dari tangan Rajan. Mendengar itu, awalnya Farah pun menolak menerima ajakan Rehan untuk pergi bersamanya. Karena Farah yakin kalau itu akan membuat Rajan marah, sehingga Rajan pasti akan mencari mereka dan menghabisi mereka berdua. Tapi dengan santai, Rehan menjawab, "Jangan takut dan percayalah kepadaku." charity की papers हैं। Kemudian, Rehan pun mendatangi Rajan untuk meminta Rajan menandatangani sebuah berkas, di mana berkas tersebut adalah berkas yang berisi pernyataan Rajan yang menjelaskan bahwa alasan dia mentransferkan uang ke rekening Kang Kohar adalah karena Rajan ingin berdonasi di rumah sakit amal milik Kang Kohar, bukan karena Kang Kohar adalah bagian dari kelompoknya. Sehingga dengan berkas tersebut, Kang Kohar akan terhindar dari masalah. Yang ketika Rajan sudah menandatangani berkasnya, Rajan pun mengatakan bahwa malam ini adalah malam terakhir bagi Rehan melihat dunia ini. Karena malam ini, Rajan akan menghabisi Rehan, ungkap Rajan. Namun seolah tak terkejut sama sekali, seolah dia sudah mengetahui rencana Rajan, Rehan pun tetap terlihat santai. Dan tiba-tiba,
Tiba-tiba Ucup tewas karena ternyata Rehan sudah meracuni minuman yang diminum oleh Ucup. Setelah itu, Rehan pun mengatakan kepada Rajan, "Aku tahu siapa dirimu, aku tahu seperti apa sifatmu. Jadi, sejak awal aku sudah bisa menduga, begitu aku berhasil mendapatkan Red Sun, kau pasti akan menghabisiku beserta seluruh keluargaku. Jadi, sejak awal aku sudah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Aksi pencurianku di museum sebenarnya aku tidaklah gagal, melainkan aku sengaja tidak mau mencuri Red Sun di museum karena aku ingin rencana pencurian ini dieksekusi di luar India dan diakhiri di Istanbul, karena Istanbul adalah tempat di mana markas Musa berada. Karena aku tahu persis orang seperti apa itu Musa. Jika kau gagal, maka dia pasti akan menghabisimu. Itulah sebabnya aku membawamu ke sini agar Musa tidak perlu bersusah payah untuk mencari dan menghabisimu. Karena berlian yang saat ini dibawa oleh Musa adalah Red Sun yang palsu. Karena sebelumnya, Rehan dan Neng Ayu telah bekerja sama dengan Simon Jarvis untuk membuat Red Sun palsu. Dan ketika Rehan bersembunyi di ruang penyimpanan untuk menghindari pencarian yang dilakukan oleh Ceiroh, sebenarnya itu juga adalah bagian dari rencana Rehan. Karena dengan begitu, Rehan bisa membobol berangkas Gamunu, lalu menukarkan Red Sun asli yang ada di berangkas dengan Red Sun palsu yang Rehan dapatkan dari Simon Jarvis. असली रेड सन साइमन के बैग में वॉल्ट के अंदर जो अब Dan begitulah cerita yang sebenarnya, di mana lewat kejadian ini kita bisa mengetahui tentang betapa cerdasnya si Rehan ini. Bersamaan dengan itu, di tempat Musa, di saat Musa mengira bahwa dia akan mendapatkan uang yang sangat besar, ketika Musa sedang bertransaksi dengan orang yang akan membeli Red Sun dan si orang yang akan membeli Red Sun sedang meminta orang kepercayaannya untuk mengecek apakah itu Red Sun yang asli atau bukan, alangkah terkejutnya Musa ketika... Sehingga dengan begitu, Musa pun bisa menyimpulkan bahwa Red Sun ini adalah Red Sun palsu. Kembali ke tempat Rajan, di mana di sini Rajan yang marah kepada Rehan atas semua penipuan yang Rehan lakukan kepadanya, langsung berusaha untuk menyerang dan menghabisi Rehan. Namun jelas, Rehan tidak tinggal diam begitu saja dan melakukan perlawanan. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun kembali terjadi. Yang meski pada awalnya pertarungan mereka cukup seimbang, tapi pada akhirnya Rehan berhasil mengungguli Rajan dan berhasil mengalahkan Rajan. Sehingga dengan begitu, Rehan pun bisa mengambil berkas pernyataan Rajan untuk membebaskan Kang Kohar dari fitnah Rajan, lalu mengikat Rajan agar Rajan tidak bisa kabur. Karena Rehan tahu, sebentar lagi Musa akan datang untuk menghabisinya. Dan sebelum pergi, Rehan pun melemparkan sebuah rokok kepada Rajan, lalu membocorkan saluran pipa gas di ruangan tersebut. Dan tak lama setelah kepergian Rehan, Musa dan para anak buahnya pun datang untuk menghabisi Rajan. Namun Rajan yang tidak ingin tewas sendirian, dia pun mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Rehan dengan memberikan rokok kepadanya dan membocorkan saluran pipa gas di ruangan tersebut. Sehingga di sini, Rajan pun mengatakan, "Sebentar lagi aku akan tewas di tanganmu. Tapi aku mohon, izinkan aku untuk meminta sebuah permintaan terakhir. Aku ingin merokok terlebih dahulu sebelum aku tewas." Oleh karena itu, Musa pun memberikan sebuah korek agar Rajan bisa menyalakan rokoknya. Dan ketika rokoknya sudah dinyalakan, tiba-tiba singkat cerita, Rajan pun telah tiba di London. Lalu, dia pun pergi ke sebuah ruangan untuk mengambil Red Sun asli yang telah berhasil dia curi. Sementara itu di rumahnya, Kang Kohar pun sedang menonton sebuah acara pemberitaan yang memberitakan tentang kematian Rajan. Dan alangkah terkejutnya Kang Kohar ketika di dalam pemberitaan ini dikatakan bahwa Rajan adalah seorang bos mafia dan seluruh uang yang dia miliki adalah uang haram yang berasal dari aktivitas ilegal.
ilegal. Bersamaan dengan itu, Afi pun datang menghampiri Kang Kohar dengan membawa berkas yang dikirimkan oleh Rehan. Yang mana berkas tersebut adalah berkas yang sebelumnya ditandatangani oleh Rajan yang menyatakan bahwa uang yang Rajan transferkan kepada Kang Kohar adalah uang untuk donasi di rumah sakit amal milik Kang Kohar. Sehingga dengan begitu, Kang Kohar akan terhindar dari masalah besar. Dan dari sini, Kang Kohar pun akhirnya tersadar bahwa Rehan telah menyelamatkannya dari masalah besar yang hampir saja menimpanya. Kembali kepada Rehan yang akhirnya bisa hidup bahagia bersama Farah. Namun di sini Rehan belum berniat untuk berhenti menjadi seorang pencuri. Bahkan Rehan sudah menentukan target pencuriannya selanjutnya. Namun sebelum Rehan pergi untuk melakukan aksi pencurian berikutnya, film pun keburu berakhir. तुम्हारे फोन का पासवर्ड Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya Lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.